Selamat datang di YouTube channel KHN Learning. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur branching atau percabangan. Yang nantinya akan dibahas adalah struktur percabangan if, percabangan if-else, percabangan if-else, dan juga percabangan nested if. Yang pertama adalah struktur percabangan if. Struktur percabangan if digunakan untuk satu pilihan keputusan. Jika kondisinya true atau benar, maka statement dikerjakan. Tetapi jika kondisinya false atau salah, maka statement tidak dikerjakan. Untuk bentuknya seperti ini, if kondisi, jika kondisinya true atau benar, maka statement akan dikerjakan atau akan tercetak. Untuk bentuk flowchartnya kurang lebih seperti ini. Jika kondisinya di sini benar, maka akan mencetak statement, tetapi jika salah, maka statement tidak dikerjakan. Ini adalah contoh kondisi if. Di sini ada contoh jika nilai ujiannya lebih besar atau sama dengan 70, maka akan tercetak selamat Anda lulus ujian. Kemudian di sini ada penulisan kode program menggunakan Python. Di sini ada variabel nilai. Variabel nilai di sini di input. Nantinya yang akan kita input adalah si variabel nilai. Di inputnya nilainya bebas. Kemudian di sini ada percabangan if jika nilai yang diinput lebih besar atau sama dengan 70, maka akan tercetak tulisan selamat Anda lulus ujian. Maka ketika di running hasilnya seperti ini. Selanjutnya adalah struktur percabangan if-else. Percabangan if-else akan menyeleksi kondisi jika bernilai benar, maka statement satunya dijalankan atau dicetak. Tetapi jika kondisinya bernilai false, maka yang akan dijalankan atau yang akan dicetak adalah statement kedua. Bentuknya seperti ini. Untuk bentuk flowchartnya di sini sesuai dengan kondisinya, yaitu jika kondisinya bernilai benar, maka akan mencetak statement yang pertama atau menjalankan statement yang pertama. Tetapi jika kondisinya salah, maka akan menjalankan statement yang kedua. Ini adalah contoh struktur percabangan if-else. Di sini ada soal membuat algoritma untuk menentukan suatu bilangan termasuk bilangan genap atau bilangan ganjil. Kemudian identifikasi masalahnya, ada input, ada output. Inputnya adalah bilangan bulat, tipe datanya integer, jadi yang diinput nanti adalah bilangan bulat, dan outputnya adalah sebuah pernyataan atau kalimat ganjil atau genap. Kemudian yang ada di sebelah kanan ini adalah algoritma, dimulai dari deklarasi, kita deklarasi dua variabel, ada variabel bil dan variabel cut. Tipe datanya integer dan string. Kemudian begin, read bill, si variabel bill-nya nanti yang akan kita input. Kemudian di sini ada kondisi if jika variabel bill yang kita input nanti, jika dibagi 2, sisa hasil baginya 0, maka keterangannya akan mencetak tulisan genap. Else, selain itu, kalau hasilnya tidak 0, berarti akan mencetak pernyataan ganjil. Kemudian write cut, dicetak si variabel cut-nya. Ini adalah gambar flowchart-nya. Dimulai dari start, kemudian input bill, kita input si variabel bill-nya berapa. Kemudian di sini ada decision, ada kondisi, jika variabel bill-nya nilainya jika dibagi 2, sisa hasil baginya adalah 0, maka di sini akan diproses. Nantinya keterangannya adalah genap. Kemudian jika si variabel bill-nya dibagi 2, hasilnya tidak sama dengan 0, maka diproses keterangannya adalah ganjil. Nah, keterangan ganjil atau genapnya akan kita tampilkan pada output, yaitu kita panggil si variabel cut atau keterangan, kemudian n. Ini adalah contoh program percabangan if-else. Di sini ada variabel bilangan yang nantinya akan kita input menggunakan script input.
Tapi karena si variabel bilangan tipe datanya integer, jadi sebelum menuliskan script inputnya, kita awali dulu dengan penyebutan tipe datanya yaitu int. Masukkan sebuah bilangan. Kemudian di sini ada percabangan if jika bilangan atau variabel bilangan yang kita input di atas, jika dibagi dua hasilnya sama dengan 0, maka akan mencetak bilangan yang diinput di sini adalah genap. Selain itu, berarti jika hasilnya tidak sama dengan 0, maka akan mencetak tulisan bilangannya adalah ganjil. Ini adalah hasil outputnya. Jika di running, maka hasilnya seperti ini. Kita coba jalankan scriptnya di Visual Studio Code, script Python-nya. Kalau sudah diketikkan, kita coba running. Kita lihat hasilnya. Di sini kita diminta untuk menginput, masukkan sebuah bilangan sesuai dengan script inputnya yang ada di baris kedua. Kemudian kita input, misalkan kita input bilangannya adalah 7. Kemudian kita enter. Maka akan tercetak bilangan 7 adalah ganjil. Kenapa? Karena 7 dibagi 2, itu kan ada sisa hasil baginya. 7 dibagi 2 adalah 3, nah, 3 dikali 2 kan 6. Nah, sisa hasil baginya adalah 1. Berarti tidak sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0, berarti bilangannya termasuk bilangan ganjil. Makanya di sini yang tercetak adalah bilangan 7 adalah ganjil. Selanjutnya adalah struktur percabangan if, else, if, else. Pada struktur percabangan ini digunakan untuk menguji lebih dari dua kondisi. Di sini, jika kondisi satunya benar, maka statement satunya dikerjakan. Tetapi jika salah, maka akan menuju ke kondisi kedua. Bila kondisi kedua benar, maka statement kedua akan dijalankan atau dikerjakan. Tetapi jika salah, maka yang akan dikerjakan adalah statement ketiga. Jadi, ingat untuk pembuatan flowchart, setiap ada kondisi atau simbol decision itu harus ada kondisi true atau false-nya. Untuk contoh programnya seperti ini. Ini adalah contoh program if, else. Kita akan coba kerjakan kembali di Visual Studio Code-nya untuk script Python-nya. Kita coba buat script-nya atau contoh struktur percabangan if, else. Di sini, yang pertama di sini ada variabel nilai. Variabel nilai itu nantinya akan kita input menggunakan perintah input. Diawali dengan penulisan tipe data yaitu int, karena tipe datanya integer. Kemudian di sini ada percabangan if, jika variabel nilai yang kita input lebih besar atau sama dengan 80, maka grade-nya adalah A. Jika lebih besar atau sama dengan 70, maka grade-nya B, dan seterusnya. Jika tidak sesuai dengan kondisi A, B, C, dan D, maka grade yang akan tercetak adalah grade yang terakhir, yaitu E. Kalau kita running hasilnya, di sini kita diminta untuk menginput nilai akhir sesuai dengan perintah inputnya, yaitu masukkan nilai akhir. Misalkan di sini kita input nilai akhirnya adalah 75. Nah, kita cek 75 ini masuknya ke grade apa? A, B, C, D, atau E? 75 ini kan berarti lebih besar dari 70, berarti dia masuknya ke grade B. Maka ketika kita enter, yang tampil outputnya adalah grade-nya B. Selanjutnya, struktur percabangan nested if. Nested if ini adalah if bersarang, jadi kondisinya ini ada if di dalam if. Bentuk umumnya seperti ini. If kondisi 1 ini adalah kondisi induknya, kemudian if kondisi 1.1 ini adalah if tersarangnya. Ya, kalau kita gambarkan dalam bentuk flowchart seperti ini, kondisi 1 ini adalah kondisi induknya. Di dalam kondisi induk di sini ada kondisi 1.1 dan 1.2 ini adalah kondisi tersarangnya. Kemudian, jika tidak sesuai dengan kondisi induk yang pertama atau false, maka dia akan menjalankan kondisi yang kedua. Di dalam kondisi yang kedua ada kondisi lagi, yaitu kondisi 2.1 dan 2.2. Nah, kalau tidak sesuai dengan kondisi 1 dan kondisi 2 berarti false, maka dia akan menjalankan statement yang ketiga atau statement terakhir.
Ini adalah contoh programnya, kita akan coba jalankan di Visual Studio Code Python-nya. Yang pertama, di sini ada penginputan merek baju. Di sini ada variabel merek kita input, yang kita input nanti adalah huruf P besar, A besar, atau S besar. Kemudian di sini ada percabangan if, jika merek yang kita input adalah P besar, maka akan mencetak tulisan merek Polo. Kemudian di dalam merek itu nanti akan ada lagi percabangan lagi, akan ada if lagi, yaitu if ukuran. Jika mereknya Polo, ukurannya yang diinput adalah L, maka harganya adalah 300.000. Kalau yang diinput M, harganya 225.000. Nah, selain L dan M, maka harganya adalah 175.000. Kemudian di sini ada else if merek A. Nah, else if merek A di sini ini adalah melanjutkan kondisi merek P tadi. Jadi yang diinput kalau bukan P berarti A. Kalau bukan P dan A yang diinput berarti yang akan tampil outputnya adalah merek yang terakhir yaitu STYes. Seperti itu. Kalau kita running, kita coba running hasilnya. Di sini kita diminta untuk menginput merek baju. Kita input misalkan P besar, A besar, atau S besar. Misalkan kita input contohnya adalah merek bajunya A. Kalau merek bajunya A, berarti harusnya yang tercetak adalah merek alisan. Kita coba enter, benar atau tidak. Benar, ternyata outputnya adalah merek alisan. Kemudian kita diminta lagi untuk menginput ukuran. Karena di sini ada perintah input ukuran. Ukurannya ada L besar, M besar, dan S besar. Misalkan kita input ukurannya M. Untuk merek alisan di sini, ukuran M yang akan muncul adalah 200.000. Kita coba buktikan apakah 200.000 harganya. Benar, di sini yang muncul adalah 200.000. Berarti skripnya sudah benar sesuai dengan kondisi yang ada pada skripnya. Sekian penjelasan saya mengenai struktur percabangan atau branching. Untuk yang sudah menyimak dan menonton, semoga bisa dipahami. Terima kasih.